Saya terus terang aja berubah banget setelah baca buku Rotumkah uang Anda di orang lain Uang Anda di orang lain adalah bukan uang Anda. adalah bukan uang Anda. Iya. 90% itu nggak kembali. 10% itu kembali dengan kerja keras kita nagih. Kita sanggupnya itu 1 bulan, bilangnya 2 bulan. Apa yang terjadi bayangkan luar biasa. Itu kepercayaan supplier luar biasa. Tiba-tiba belum 1 bulannya kita bisa lunasi. Kita ini harus berasumsi miskin. Udah walaupun punya uang tuh paradigmanya kita Miskin gitu. miskin aja. Biasanya yang membantah ini itu adalah orang yang nggak pernah ngasih pinjaman. Itu belum pasti terjadi. Nawarin barang. Terus kita bilang, Pak, paling kita baru bisa bayar. Dia bilang, nggak percaya. Dia bilang gitu. Udah, padahal kita nggak dihitung-hitungan, sikat semuanya. Loka Bicara, tempatnya berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Loka Bicara, tempatnya bicara dengan saya Api Firmansyah. Saat ini saya kedatangan salah seorang tamu, sahabat saya cukup lama, King Hendra. Selamat datang King, terima kasih waktunya. King Hendra ini adalah founder dari Penerbit Jabal, juga founder juga dari Al Hilal ya, yang banyak program-program sosial yang sering dilakukan. Namun hari ini ataupun saat ini saya akan coba menggali tentang aktivitas beliau. Jadi sekarang itu kan pengusaha ini banyak sekali King ya, terbeli dengan hutang piutang gitu ya, dengan target-target gitu ya, yang mungkin menjadi salah satu yang membuat usahanya itu terhambat gitu. Yang saya tahu nih beliau King ini menjalankan salah satu pola usaha lah, yaitu dengan ada namanya itu mazhab cash. Nah ini yang akan kita bahas. Jadi gimana itu King, mazhab cash itu seperti apa gitu? Ya mudah-mudahan ini punya manfaat juga bagi teman-teman nanti yang menonton. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita tuh harus punya kaidah. Kita kalau tidak punya kaidah dalam kehidupan itu biasanya akan tergelincir atau mengalami kesulitan. Nah begitu pula dalam berbisnis. Berbisnis, disadari atau tidak, seorang pengusaha atau entrepreneur itu pasti mempunyai kaidah-kaidahnya. Nah, ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja. Nah, kebetulan saya memutuskan untuk memakai kaidah yang kami susun sendiri, yang biasa biar gampang ingat. Nah, saya sebut adalah namanya mazhab cash itu. Jadi apa? Secara apa yang dilakukan gitu? Contohnya bisa di usaha King gitu yang dan terbukti itu bisa dilakukan dan berhasil gitu. Ya, mazhab cash itu adalah berdasarkan pengalaman ya, pengalaman pribadi, pengalaman selama usaha puluhan tahun. Itu ada 5 kaidah di mazhab cash itu. 5 kaidah ya. 5 kaidah. Nanti dari kaidah ini kemudian diturunkan lagi. Jadi saya sejujurnya membayangkan seperti para pendiri 4 mazhab itu. Jadi mazhab fikih. Ya. Jadi saya membayangkan bagaimana Imam Syafi'i membangun mazhabnya, kemudian membuat kaidah-kaidahnya, merumuskan kaidah-kaidahnya. Dan itu saya membayangkan seperti itu. Nah, dalam mazhab cash itu ada 5 kaidah yang utama. Nah, 5 kaidah ini kemudian diturunkan lagi dalam tindakan operasional sehari-hari. Oke. Apa aja itu? Langsung aja nih, gas. Saya sebenarnya sudah sangat sering sekali menyampaikan ini. Nah, mungkin masih banyak nih teman-teman yang penasaran ataupun belum tahu nih. Jadi mazhab cash ini saya lakukan ya sejak 2009. Sejak 2009, tapi benar-benar ketat saya kerjakan itu tahun 2013. Yang pertama Yang pertama dan kaidah pertama, uang Anda di orang lain. Uang Anda di orang lain adalah bukan uang Anda. Adalah bukan uang Anda. Iya. Jadi kalau kita ngasih ke orang lain apapun itu, udah bukan hak kita gitu. Bukan hak kita udah anggap saja bukan milik kita. Sebagai contoh, misalnya
saya meminjamkan uang ke seseorang 1 juta, ada perjanjiannya, ada kesepakatannya, uang sudah pindah, sudah transfer, baik cash maupun transfer. Itu dalam kaidah mazhab cash itu bukan uang Anda lagi. Itu kan hak kita. Iya, karena hanya keriduan dia saja dan keikhlasan dan kerelaan orang itu baru uangnya bisa kembali. Tapi kalau orang yang nggak ridho, orang yang nggak ikhlas, orang yang nggak mau kembalikan, gimana mau dipaksa? Jadi sampai uang itu dikembalikan lagi ke tangan, baru itu adalah uang kita. Dengan logika seperti itu, jadi pertama tadi uang Anda di orang lain adalah bukan milik Anda. Dengan logika seperti itu, ketika kita udah masukin uang ke orang lain, jangan berpikiran, jangan berasumsi dengan seolah-olah kita punya uang itu. Jangan bertindak seperti bahwa kita punya uang itu. Nah, contoh, kita nggak ngasih uang minjeman ke orang 1 juta. Nah, karena kita berasumsi bahwa itu masih uang kita, kita punya rencana, misalnya ke istri kita, Bu, si A nanti akan membalikan uang hari ini 1 juta. Nah, nanti malam kita jalan-jalan dong. Itu kita berasumsi bahwa itu uang itu masih di tangan kita. Padahal di tangan orang lain itu udah bukan milik kita sampai dia membalikan. Nah, itu pengaruhnya cukup besar. Ketika uangnya sudah bukan di tangan kita, ya udah kita jangan berencanakan atau bertindak seolah uangnya sudah ada udah standby di situ gitu ya. Karena ya mungkin 99% belum ada. Maksudnya kemungkinan besar mungkin ya belum tahu apakah nanti dia akan kembalikan tepat waktu yang itu contoh aja. Ya. Itu kaidah yang pertama. Menarik nih. Jadi kalau satu dulu ini ya, berarti kaidah pertama itu, nah apa yang harus kita lakukan sebagusnya? Kan kita nggak mungkin juga nih kalau ada teman, saudara punya uang gitu ya, ataupun misalnya buat modal usaha gitu kan, sama juga kan kaidahnya ya. Modal usaha kita investasi yang lain, berarti dalam tanda kutip ya itu diperkirakan itu bukan uang kita karena udah di situ gitu ya. Nah, kalau ada hubungannya dengan utang piutang, pengalaman saya, nggak tahu pengalaman teman-teman sekalian ya, 90% itu nggak kembali. 10% itu kembali dengan kerja keras kita nagih. Saya jadi itu pengalaman ya? Pengalaman. Tapi saya bisa adu dengan semua pengalaman teman-teman yang hadir di sini. Karena saya bisa katakan jumlahnya ratusan orang yang udah pernah dipinjemin. Mulai dari 500.000 sampai yang ke King ya? 500.000 sampai yang paling tinggi 850 juta. Itu jadi bisa diadu sih sebenarnya. Data ya. Besar ya bahwa ini valid dan 90% nggak kembali. 10% itu kembali dengan kerja keras nagihnya. Nah, kalau enggak, saya nggak pernah seperti itu dong. Kalau harusnya ada bantahan, nggak boleh seperti itu, harus positif thinking. Ya silakan aja, silakan aja pinjemin gitu. Saya punya daftar orang-orang nih, yang ingin pinjem nih. Kalau misalnya ada yang berapa itu kalau list yang King sendiri? Apanya? List yang ya kalau misalnya ada yang nggak boleh berpikiran negatif seperti itu, Pak. Banyak yang ini ada daftar orang-orang yang mau pinjem, saya kasih mau nggak? Terima kasih. Iya, karena biasanya yang membantah ini itu adalah orang yang nggak pernah ngasih pinjaman, bukan orang yang sering ngasih pinjaman. Berat, pinjaman itu berat banget. Kalau misalnya ada yang mau minjem, kalau saya sekarang, nah itu solusinya apa? Solusinya ngasih memberi semampunya. Jadi misalnya ada contoh yang besar biasanya berhubungan dengan kesehatan. Contoh, ada yang mau minjem ke saya itu 80 juta untuk pengobatan ibunya, dengan nada-nada dan kalimat-kalimat yang membuat hati kita kasihan lah. Tapi karena saya punya kaidah, kalau saya ngasih 80 juta itu soal udah ke dia gitu, miliknya dia. Walaupun dia berjanji akan mengembalikannya, ya saya nggak kasih pinjaman. Kenapa? Karena udah yakin ini akan nggak kembali gitu ya. Paling saya ngasih misalnya uang 5.000 itu semampunya aja, bagi belas kasihan. Ya. Tergantung nanti ya kebaikan ya. Berapapun itu yang penting ngasih, tapi
yang ngasih aja gitu ngasih ya. aja Ya. semampunya, Seikhlasnya gitu ya. Kadang-kadang juga buat alat ngetes, kita ngasih sedikit, itu ada yang marah-marah. Aduh, heran juga ya. Nah kalau kayak gitu udah saya blokir tuh nomornya. Gitu agak ekstrim nih apa yang di podcast ini, podcast agak galak. Saya lagi meredam ini nih supaya nggak galak-galak nih. Supaya lebih agak lembut. Nah, memang tujuannya adalah ya ini kita kan sama-sama belajar lah gitu ya. Sama belajar, sama-sama menggali pengalaman lah dari orang-orang yang memang sudah pengalaman, dan tentunya King ini kan berpengalaman di situ gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman kan gitu ya. Jangan sampai yang King sudah lakukan ataupun misalnya ya tadi kan pinjemin gali itu ya bisa diredam ataupun dikurangi lah gitu. Itu baru pertama ya King ya. Ya. Kedua King. Yang kedua, apa yang akan terjadi belum tentu terjadi. Apa yang akan terjadi belum tentu terjadi ya. Nah apa tuh? Ini ada hubungannya dengan yang pertama. Misal ya sebagai contoh piutang misalnya. Jatuh tempo, misalnya kita ngirim pakai penjualan pakai cash ya. Kredit maaf. Oh ya. 1 bulan jatuh tempo. Jadi kita ngirim barang ke suatu konsumen, konsumen nanti akan janji akan bayar 1 bulan kemudian. Itu belum pasti terjadi. Yang belum apa yang belum terjadi belum tentu terjadi. Apa yang belum terjadi belum tentu terjadi. Ya. Apa yang belum terjadi belum tentu terjadi. Jadi itu bisa di sisi positif, bisa di negatif. Negatifnya tadi soal utang piutang. Positifnya juga sama ketakutan. Misal, aduh saya takut ya. Kalau misalnya bisnis ini akan rugi. Itu kan sisi positifnya adalah dengan kalimat ini, yang belum terjadi belum tentu terjadi. Ya. Oke. Itu kalau kita bisa ngambil dari sisi positif dan negatif. Tapi saya ngambil dari sisi negatif ya. Dari sisi negatifnya tadi, dengan asumsi uang tadi kita piutang misalnya tadi ke konsumen itu jatuh tempo 1 bulan. Jangan berasumsi bahwa itu pasti terjadi 1 bulan akan bayar. Oleh karena itu perlu antisipasi. Berarti dengan tanda kutip, kalau kita mampunya misalnya mau pakai sistem kredit ya. Misalnya itu kita mampunya bisa memberikan kredit misalnya 2 bulan. Itu harus memberikan kredit ke orang lain itu 1 bulan. 1 bulan, jadi ada spare untuk itu ya. Begitu pula misalnya kita hanya sanggup nggak tergoncang itu kalau 1 bulan, kasih 2 minggu. Ya. Jadi ada spare kalau dia memang tidak bisa bayar, ada waktu gitu yang sesuai. Itu aja bisa meleset. Bisa meleset. Tapi sebaliknya kalau janji, ini pengalaman. Kalau janji harus dibalik. Kita sanggupnya itu 1 bulan, bilangnya 2 bulan. Oke. Misalnya supplier ngasih jatuh tempo ke kita. Supplier nanya, Pak Hendra kapan bisa bayar? Saya bilang, aduh mohon maaf, kami sanggupnya 2 bulan. Padahal sebenarnya kita yakin 1 bulan bisa. Oke. Apa yang terjadi bayangkan luar biasa. Itu kepercayaan supplier luar biasa. Tiba-tiba belum 1 bulan aja kita bisa lunasin. Dan itu harusnya, tapi kan kadang gitu juga ini. Kita duit udah ada 1 bulan, harusnya wah tahan dulu nanti kan saya gaji 2 bulan biasanya kan gitu ya. Itu jangan. Itu pengalaman yang luar biasa dan sepertinya yang membuat usaha saya ini agak sedikit bertahan ya. Sedikit berkembang tuh gara-gara tepat kepercayaan tadi gitu ya. Itu penting. Kalau sanggupnya 1 bulan berarti bilangnya 2 bulan. Kalau sanggupnya 2 minggu nggak apa-apa 1 bulan gitu. Ketika ada uang kayak pengalaman kita, saya bilang, Pak, saya benar pengalaman. Janji bayar 1 tahun. Karena selama ini dengan supplier ini tidak punya masalah, suppliernya menyanggupin 1 tahun. 1 tahun gitu ya. Biasa 1 tahun kan. Tentu saja harganya jadi agak sedikit mahal. Nggak apa-apa, saya bilang 1 tahun. Tapi alhamdulillah ada rezeki 3 minggu sejak barang datang kita bisa lunasin. Langsung lunasin. Walaupun itu 1 tahun. 1 tahun. Tapi kan kalau ini bisnis lah ya gitu ya. Kalau di bisnis lumayan ini 11 bulan bisa diputerin dulu ini. Apa yang terjadi berikutnya adalah selanjutnya merem dia. Jadi itu timbul kepercayaan ya. Kepercayaan yang luar biasa. Apalagi dia nggak percaya sama kita. Misalnya dia ngirim barang, nawarin barang.
Terus kita bilang, Pak, paling kita baru bisa bayar 6 bulan. Nggak percaya. Dia bilang gitu. Udah, padahal kita nggak dihitung-hitungan, sikat semuanya. Iya, jadi dahsyat itu ya. Itu dahsyat banget. Nah, itu poinnya tuh. Penting juga tuh. Jadi kalau kita memang ada hutang, ada yang memang udah uangnya, bayar gitu ya. Itu jadi kepercayaannya jadi tambah. Tambah lagi mungkin dia jadi lebih ngasih ini lebih barang atau bahkan lebih murah atau gitu. Itu yang kedua. Nah, saya akan nyampaikan 3, hanya 3 dari 5. Wah. Jadi yang 2 teman-teman harus nyari sendiri. Biar penasaran ya. Hanya punya podcast sendiri. Enggak. Nyari sendiri. Nyari sendiri ya. Saya akan menyampaikan 3 aja dari 5 itu. Karena ini sudah puluhan kali disampaikan di berbagai media, minimal di Facebook saya. Ya. Nah, yang ketiga itu Anda bukan bank. Kita bukan bank atau Anda bukan bank ya. Jadi Anda tidak punya kewajiban untuk memberikan utang atau piutang ke orang lain. Anda pengusaha, sehingga harusnya dagang, bukan memberikan pinjaman. Jadi orang mau beli produk kita itu bukan karena dipinjemin, tapi karena memang bagus, karena harganya bagus, karena kualitasnya bagus, karena memang dibutuhkan masyarakat. Bukan karena gara-gara dibayarnya tempo. Jadi salah-salah gitu produknya. Iya, enggak. Gini, ada contoh. Seorang teman bilang, alhamdulillah Pak Hendra, produk saya laku. Saya kaget tuh, saya salut kan. Ya. Produknya suatu produk makanan, laku. Itu ditaruh di toko-toko tuh, orang toko-toko pada mau semua nerima. Saya bilang, tokonya bayarnya cash atau konsinyasi atau kredit? Konsinyasi. Nah, toko itu mau nerima barang itu karena konsinyasi, bukan karena barangnya laku atau barangnya bagus. Ya. Nah, berarti dia pakai paradigma bankir. Jadi paradigma uang ya, bukan dari produk ini. Iya. Anda ini pengusaha, pedagang. Jadi harusnya nggak boleh meminjamkan apapun. Ya. Semua serba cash harusnya, atau uang juga gitu. Oke. Apa namanya? Apalagi mungkin ya yang kita pinjami atau itu ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Apalagi gitu, makanya sehingga dengan 5 kaidah yang disusun ini, kita langsung ngecek, langsung ngambil beberapa ini tindakan praktis. Contoh, usaha saya yang apapun itu tidak bisa masuk ke supermarket. Karena iya. Enggak, udah langsung coba, karena otomatis pokoknya nggak bisa masuk supermarket gitu. Harus jual langsung. Apalagi zaman sekarang enak ya, ada TikTok, ada lain-lain, bisa langsung online, langsung ke konsumen. Jadi ini sarana sekarang dengan kecanggihan teknologi ini lebih mudah. Langsung ini kalau gitu ke pertanyaan. Jadi setelah ya nggak tahu ini mungkin dari hasil pengalaman King ya, berarti dari baca 5 kaidah tadi ya. Nah ini setelah diterapkan di bisnis ya sekarang lah, misalnya di Penerbit Jabar dalam hal ini gitu ya. Nah itu apa yang terjadi tuh? Karena mungkin sebelum tahu mungkin melakukan hal yang biasa dilakukan sama yang lain kan gitu ya. Di penerbitan sudah lazim itu toko-toko atau distributor memberikan tempo lama 3 bulan. Jadi barang datang baru dibayar 3 bulan. Itu tradisi yang sudah biasa gitu ya. Nah saya merasa resah dan merasa nggak nyaman. Masa kayak begitu? Kasihan banget ya. Mulai Januari 2009. Wow, udah lama juga itu ya. Mulai Januari 2009 kita menerapkan ada uang ada barang. Nah, Jadi industri penerbitan ini sesuatu yang nggak lazim. Makanya ketika ini diterapkan pertama kali, semuanya marah. Yang biasa di bikin tempo itu gitu ya. Bahkan ada beberapa toko buku dan distributor itu yang kasar ya, sombong banget, produk nggak laku aja kok gitu. Maunya cash-cashan gitu. Itu lihat tuh penerbit besar yang lainnya tuh tempo bisa sampai 3 bulan, 2 bulan, bahkan ada yang 4 bulan. Iya. Ini penerbit kecil, barang nggak laku aja, sombong banget. Gitu ya. Saya minta maaf, saya bilang saya udah ngirim surat, udah zaman dulu gitu ya. Kirim surat ya.
SMS ya, belum ada WA waktu itu. Segala macam lah media itu, bahkan ada yang didatangi langsung. Itu pada marah-marah, mayoritas marah-marah. Jadi penjualan saya itu tinggal 10%. Dari yang tadinya 100%, Ya, tinggal 10%. ganti kes-kesan tadi jadi tinggal 10%. Anjlok. Terus Resah lah karyawan itu. ya, Karyawan itu resah dan ada kekhawatiran mereka akan dipecat atau dibubarin gitu. bangkrut gitu ya. Ya, saya udah bilang bahwa untuk ketika menerapkan ini sistem cash crush ini itu sudah nabung 3 bulan buat gaji dan operasional karyawan. Jadi gaji dan karyawan perusahaan, gaji karyawan dan operasional perusahaan itu kita sudah nabung untuk disiapkan kalau terjadi yang ekstrim 3 bulan. Saya bilang 3 bulan masih bisa sambung, bahkan nggak ada penjualan apapun. Tapi bulan keempat terpaksa mungkin akan dibubarkan. Kalau memang 3 bulan itu Tidak pulih. tidak pulih. Ya, tidak pulih. Jadi sebulan itu langsung anjlok tinggal 10%. Dan dimarahi habis-habisan dengan hampir semua toko buku dan distributor. Oke. Ya. Jadi, nah setelah 3 bulan gimana? Nah, bulan pertama tinggal 10%. Ya, Bulan kedua jadi 20%. masih ada yang balik ya? Ada yang balik. Bulan sambil marah-marah. Dua. Bulan ketiga, bulan keempat pulih di bulan 9. Loka Bicara. Tempatnya berbicara.